Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur tangan Tuhan tetap setia menopang kita sehingga kita bisa merasakan berkat Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyapa saudara melalui firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, sertai kami agar firman-Mu tetap setia menemani kehidupan kami. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dapat memberitakan kabar tentang kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini saya mengambil renungan dari kitab Yesaya 42 ayat 1. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita sangat bersyukur kondisi COVID di akhir-akhir ini sudah semakin terkendali. Kita bersyukur anak-anak Tuhan sudah mulai dipulihkan dari kondisi atau suasana COVID yang melanda dunia saat ini. Hari ini kita boleh beraktivitas seperti sedia kala, boleh bertatap muka di dalam setiap kegiatan kita. Kita boleh saling bertegur sapa tanpa harus dihantui rasa takut. Kita masih mengingat kenangan 2 tahun belakangan sebelum saat ini. Segala aktivitas kita dibatasi. Kita seolah berada di penjara yang kita sendiri tidak melihat temboknya. Hal ini membuat kita atau hidup kita terasa begitu membosankan. Kita merasa begitu menjenuhkan. Bila kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka bisa jadi nyawa yang akan menjadi taruhannya. Bahkan ada juga rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita yang kendati dia telah mematuhi setiap protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi tetap saja dia meregang nyawa. Tidak jarang kita bertanya dalam hati, sampai kapan situasi ini akan terus berlangsung? Ada yang mulai putus asa dan tak tahu harus mengadu kemana. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudari sekalian belajar dari kehidupan bangsa Israel. Beratnya penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman itu digambarkan seperti buluh yang hampir patah dan terkulai, dan juga seperti sumbu yang pudar nyalanya.
Berdasarkan logika, buluh dan sumbu itu sepertinya tidak akan mungkin kembali seperti sedia kalanya. Itu menggambarkan seolah mereka sedang berada di dalam kehilangan harapan. Namun di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, Tuhan berfirman bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya, kendati mereka di dalam sebuah keterpurukan, kehilangan harapan, namun Tuhan tetap hadir untuk membangkitkan mereka. Tuhan menghibur umatnya, menyatakan kasih karunia-Nya dengan sebuah harapan yang pasti. Tuhan mampu memulihkan buluh itu sehingga menghasilkan buluh yang kuat, dan pelita itu kembali menjadi terang yang bercahaya, yang berfungsi seperti sedia kalanya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, hari ini Allah telah menyatakan janji-Nya bagi kita. Kita boleh berkumpul bersama, melakukan kegiatan bersama di tempat kita masing-masing. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sebuah perwujudan janji Tuhan. Dia telah memulihkan kita dari segala keterpurukan kita. Dia tidak membiarkan kita terjatuh dalam ketidakberdayaan kita. Dia menolong kita dan mengangkat kita agar kita dapat merasakan kasih-Nya. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus di dalam ketidakberdayaan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang yang berharap padanya. Teruslah setia dan berharap padanya, karena Dia akan menopang kehidupan kita. Kiranya kasih Allah kita menolong kita dan memampukan kita untuk tetap setia di dalam menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang hidup, kami bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menopang kami. Meskipun kami seperti buluh yang terkadang terkulai dan seperti sumbu yang hampir padam nyalanya, tapi Tuhan tetap setia menopang dan menolong kami, sehingga buluh yang tadinya terkulai menjadi tegak, dan demikian juga sumbu yang hampir padam dapat bercahaya terang, memancarkan kasih Tuhan ke dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, agar setiap langkah kami, agar di dalam setiap pergumulan kami Tuhan hadir, menopang dan menolong kami, dan menguatkan kami, sehingga kami bisa berdiri tegak dan bercahaya bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di Runggun, Bogor Barat. Mari Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat yang saat ini berada di dalam kondisi sakit, yang berada di dalam pergumulan, atau berbagai masalah yang menimpa dalam kehidupannya maupun rumah tangganya. Mari Tuhan hadir, topang mereka, tolong mereka, angkatkan mereka dari pergumulan mereka. Biarlah kasih Tuhan setia dengan setia menolong dan menopang mereka. Kami juga mendoakan setiap pelayan Tuhan, baik dari guru, KKR, pengurus kategorial, pengurus sektor, dan demikian juga pertua diaken yang melayani di tempat ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Khusus kami berdoa juga buat pendeta yang Tuhan telah tempatkan untuk melayani di Runggun, Bogor Barat. Tuhan yang memberkati dia. Tuhan berkarya melalui pelayanannya, juga keluarganya, anak-anaknya. Tuhan tetap setia di dalam menopang mereka, sehingga pelayanan pendeta kami dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian.